Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 14 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung ke pembahasan. Di situ terlihat Tante Merlin yang mendatangi panti asuhan. Di sisi lain, Tante Merlin pengen curhat masa lalu. Dirinya telah menaruh seorang bayi di panti asuhan, dan di situ seorang yang menjadi petugas di panti asuhan di situ menceritakan semuanya tentang panti asuhan kepada Tante Merlin. Singkat cerita, di situ Ronay Buanay yang sekarang Roni menjadi sengsara. Dia akan pulang namun tidak punya ongkos, dan tiba-tiba dia datang ke rumahnya Priska. Di sisi lain, di situ Roni melihat Priska keluar dari rumah dan Priska duduk sendirian. Dan di situ Roni menguping dan mendengar Priska sedang bicara sendirian tentang Wilson alias Kelvin. Di sisi lain, di situ Priska yang berkata bahwasanya Priska yang sangat mencintai Wilson alias Kelvin. Dia sangat mencintainya, namun cinta Kelvin adalah untuk Alia si ular kobra, dan Priska pengen sekali ditegur dan ditanya oleh Kelvin untuk menyayangi dan mencintai dirinya, namun Kelvin tidak juga. Namun di situ Priska berkata sendirian, namun di situ Roni telah menguping dan mendengarkan perkataan-perkataan Priska yang sendirian bahwasanya Priska tidak peduli itu nama Wilson maupun Kelvin, dan Priska pengennya Kelvin itu pengen selalu mencintai dan menyayangi dirinya. Dan di sisi lain, di situ terkejut sekali Ronay Buanay, dan dia membayangkan tentang dulu Priska pernah menyebut-nyebut Kelvin kepada Wilson. Dan di situ Ronay Buanay pun semakin curiga kepada Priska. Setelah membayangkan dan mempergok waktu dulu Ronay Buanay bersama Lipiul, di sisi lain jadi teringat, dan Roni pun berkata, apakah seorang Wilson adalah Kelvin? Di situ terus si Ronay Buanay mendengar kata-kata Priska sendirian karena Priska sangat mencintai kepada Kelvin. Maka itu setelah mendengar perkataan Priska bahwasanya tidak peduli Kelvin, tidak perlu Wilson, itu adalah seorang Kelvin. Tiba-tiba setelah berkata seperti itu, datanglah Ronay Buanay mendekati Priska. Di situ Roni menjadi kesempatan untuk membocorkan dan mengancam Priska bahwasanya di situ langsung Priska terkejut dengan kedatangan Kelvin dan Ronay Buanay, dan langsung Roni berkata, kamu berkata sendirian tentang Wilson dan aku mendengar semuanya. Wilson itu adalah Kelvin. Ini akan aku bocorkan masalah ini, ungkap Ronay Buanay kepada Priska. Dan di situ Priska bingung, dan Priska berkata, kok tiba-tiba ada Kelvin? Dan Priska berkata, maaf, ada Ronay Buanay. Dan Priska berkata, Roni, kamu masuk sembarangan tanpa permisi, dan di sisi lain kamu tidak sopan. Dan di situ Priska terus mengatakan hal itu kepada saudara Ronay, dan Ronay mengancamnya, namun seandainya kamu tidak ingin berjalan bersama aku dan tidak menyenangkan aku akan bocorkan rahasia ini. Namun di sisi lain, di situ Priska memohon-mohon kepada saudara Ronay Buanay, dan bahkan Priska mau diajak kemanapun, mau meeting kemanapun dan jalan-jalan kemanapun kepada Ronay. Dan di situ Ronay Buanay menjadi kesempatan untuk mendekati Priska, dan Ronay Buanay pun langsung menanya lagi kepada Priska, itu belum cukup, sekarang aku minta uang. Seandainya kamu mau ngasih uang kepadaku, aku akan tutup rahasia ini. Namun kalau kamu tidak mengasihkan uang, aku akan bocorkan rahasia ini.
Di situ tidak walak kaya ya Priska, karena ancaman-ancaman Ronai Buanai membuat Priska jadi takut, karena takut masalah ini bocor kepada Pak Kelvin. Nah di situ Priska mau tidak mau dia mengajak apa yang diinginkan oleh Ronai Buanai, bahkan uang pun dikasih oleh Priska untuk Roni ya guys. Di situ Roni sangat senang sekali karena sekarang Roni bisa dekat lagi bersama Priska setelah kepergok rahasia Priska, dan bahkan Priska pun mengasih uang segitu banyaknya. Namun bagi Ronai Buanai itu belum cukup. Di sisi lain di situ Roni setelah dikasih uang oleh Priska, dia langsung pulang ya guys, karena dia itu sudah sengsara karena membohongkan Priska. Dasar Priska kena tipuan dari Ronai Buanai, maka dari itu Priska pun ketakutan. Padahal Ronai Buanai lagi sengsara karena diusir oleh Bu Parah. Di situ Priska mengasihkan uang, dan di situ Roni melihatin uang tersebut, dan Roni berkata ini belum cukup, namun nggak apa-apa untuk sekarang, nanti untuk selanjutnya kamu harus mengasihkan uang terus kepadaku kalau rahasia kamu nggak akan terbongkar, dan kita jalan kemanapun kamu harus mau. Apa yang diinginkan aku, kamu harus nurut kepadaku, ungkap Roni ancaman-ancaman kepada Priska. Nah di situ Priska jadi bingung, dan Priska menyalahkan diri sendiri karena kata-kata Priska tidak disaring, dan Priska langsung berkata sendirian tidak melihatin bahwa Roni telah datang ke rumahnya. Nah oke guys, di situ Roni sangat senang karena sudah mendapatkan uang dan sudah apa yang diinginkan sama Roni itu pasti akan tercapai. Dan Roni pun permisi langsung mencium tangan Priska. Priska pun apa boleh buat, dia mau mengasihkan tangan tersebut dan dielus-elus rambutnya. Priska pun mau karena Priska sangat takut sekali nanti bocor rahasia ini kepada Pak Kelvin. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini akan selalu bertengger di rating nomor 1. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.